Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan salah satu di antara mujizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Coba apa rumusan masalahnya ya? Mana rumusan masalah? Hadis tentang Mi'raj. Pendapat ulama. Oh, tidak kelihatan di sini rumusan masalahnya karena dia jurnal ya. Tidak kelihatan, Ki. Ya. Tapi yang dicerita di sini adalah apakah misalnya pada saat terjadi Isra Mi'raj itu dengan ruh dan jasadkah ataukah misalnya ruhnya saja yang berangkat menerima sholat ya. Jadi masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadi ya, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang Isra dan Mi'raj. Rasulullah diantaranya ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj dilakukan dengan ruh saja. Kemudian ada juga mengatakan ada yang mengatakan Isra Mi'raj dilakukan dengan ruh dan jasad. Ada juga yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj dilakukan ruh dan jasad dan Mi'raj ruhnya saja. Ya, ada juga yang mengatakan semua itu hanya terjadi dalam mimpi. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj berupa kasyaf, diperlihatkan dengan membuka hijab. Ada juga yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj dilakukan dengan cara penguraian molekul-molekul sebagaimana zat kimia. Ya, itu karena apalagi adanya ketidakpercayaan dari sebagian masyarakat bahwa terjadi apalagi penerimaan sholat oleh Allah oleh Nabi Muhammad ya, oleh Nabi Muhammad SAW. Mana lagi? Ya, ragam respon. Berarti ini adalah penelitian lapangan karena ada bagaimana respon terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini mungkin oleh masyarakat ya. Ya, betul. Beberapa kesimpulan ya. Jadi seperti itu. Ya. Top share dulu ya. Jadi seperti itu nah ya. Jadi ini masih metode ya. Kita akan belajar tentang metode tapi tidak salah kalau dari sekarang. Nah, Anda sudah mulai jangan lagi pada saat nanti seminar baru Anda lagi ganti lagi judulnya. Jadi sekarang apa judul yang Anda ajukan nanti ke Ibu sebagai apalagi tugas ya, salah satu misalnya tugasnya, semoga itu akan dijadikan nanti sebagai judul apalagi skripsi Anda ya. Karena yang dilakukan nanti Anda kan tinggal menerjemahkan dalam bahasa Arab karena harus di bahasa Arab kan. Jadi jangan lagi pindah, sudah ambil metode penelitian sastra, kemudian ambil lagi seminar, diganti lagi judulnya, ya, jangan lagi ganti-ganti, nah, ya. Bahkan waktu Anda ambil prosa sama Ibu Suhria, coba ingat-ingat apa judulnya. Kalau bisa itu dilanjutkan di metode penelitian sastra, dan itu lagi yang dilanjutkan sehingga sudah ada masukannya dari Bu Suhria, kemudian ada masukannya dari saya. Nanti siapa yang mengajar di metode penelitian di seminar sastra, Anda tinggal melanjutkan. Jadi pas selesai apalagi mata kuliah, Anda langsung bisa seminar judul. Jangan lagi mulai mau pembimbingan lagi. Kalau misalnya pembimbingnya saya, itu kan Anda bisa langsung saja. Atau pembimbingnya Ibu Surya. Kenapa? Karena dia pernah membimbing Anda dalam mata kuliah. Ya, kecuali kalau itu Anda misalnya ambil linguistik, tapi kan Anda di sastra. Dan prosa itu diajarkan oleh Bu Surya. Oke, kita lanjut apa lagi ya? Mana tadi? Oh, duh. Di mana dia? Di mana PPT-nya? Sebentar dulu, Nak. PPT-nya kenapa aksara yang muncul? Sebentar.
Bentar. Penokohan. Ya. Iya, tadi sudah peristiwa, sekarang pengokohan kembali. Sebenarnya tadi kan kita sudah bicarakan tentang pengokohan, ya. Sekarang kita mengulas berdasarkan apa yang ada di PPT-nya. Ya, jadi seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa tokoh itu, kalau kita berbicara tokoh, siapa tokohnya, kemudian berapa tokohnya, kemudian siapa yang berperan sebagai tokoh protagonis dan antagonis. Jadi kalau Anda hanya mau sampai di sini itu bisa saja, nak, ya, bisa saja Anda cuma sampai di sini. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa penokohan, tetapi langsung saja tokoh, ya, tokoh utama dalam kisah Isra Mi'raj, ataukah misalnya tokoh, ya, jadi tokoh berarti semua tokoh dalam peristiwa dalam kisah Isra Mi'raj, ya, berarti yang nanti di rumusan masalahnya siapa tokohnya, ya, tokohnya ada berapa, kemudian siapa yang berperan sebagai tokoh protagonis dan antagonis. Demikian juga dengan perwatakan, ya. Kalau Anda mengatakan watak, ya, watak dalam cerita, dalam kisah Isra Mi'raj, suatu pendekatan psikologi, ya, psikologi sastra misalnya, itu berbeda lagi. Jadi watak yang ditampilkan oleh tokoh itu dengan melihat pendekatan psikologi sastra, ya. Kemudian yang ketiga, penempatan dan pelukisannya semuanya bisa satu-satu. Tetapi pada saat Anda mengatakan penokohan, ya, kata-kata penokohan, berarti ketiga hal ini yang ada di dalam penokohan semua ada di dalam proposal Anda. Jadi baik tokohnya, watak yang ditampilkan oleh para tokoh, maupun pelukisannya, bagaimana melukiskan apalagi watak dari tokoh yang ada di dalam kisah tersebut. Jadi semuanya harus ada. Nah, sekarang tema salah satu unsur karya sastra salah satu unsur karya sastra dengan mendeskripsikan pernyataan tema yang dikandung dan ditawarkan oleh sebuah cerita. Jadi kalau misalnya tadi, ya, apalagi tema seperti film-film India itu biasanya tema seperti itu adalah tema tradisional, ya. Ya, tradisi seperti itu karena kita sudah menduga sebelumnya bahwa wah pasti ini misalnya meninggal nanti anunya, baru mulai nanti pasti meninggal itu anunya apalagi tokoh utamanya, ya. Ya, tetapi yang bagus itu kalau kita belum bisa menerka seperti apa kisah yang akan diceritakan dalam di objek tersebut. Selanjutnya latar adalah tempat. Latar adalah landas tumpu yang menyaran pada pengertian. Jadi ada tempatnya di mana kejadian tersebut, kemudian ada hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam suatu objek, dalam dalam novel atau dalam film dan sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat dari, ya, jadi ada latar fisik dan spiritual. Jadi yang dimaksud di sini adalah misalnya latar fisiknya itu nama kota, misalnya Makassar, ataukah misalnya Sopeng, ataukah misalnya Jogja dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga tahun, tanggal, pagi, siang, malam, itu menyasar pada tempat. Karena di tempat yang lain, dia langsung saja mengatakan latar tempat. Tetapi kalau ini masuk, ya,
apakah itu desanya kah, tempatnya di mana, kemudian kapan kejadiannya, itu dimasukkan semua dalam latar fisik dan spiritual. Kemudian yang kedua adalah latar netral, itu tidak mendeskripsikan sifat khas dan tipikal, tetapi menonjolkan sifat khas. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah latar sosial, ya. Kalau latar sosial itu semuanya ada di situ, tetapi ada sesuatu yang khas. Sehingga pada saat Anda misalnya mengatakan adalah apalagi di mana ya? Kota apalagi Sopeng terkenal dengan apa aja Sopeng? Halo? Ya, kelelawar. Kota kelelawar. Pasti Anda menyasar pada Sopeng. Tidak mungkin Anda akan menyasar pada Aceh. Ya, sama juga kalau saya misalnya mengatakan, ya stop share dulu. Ya, ya. Jadi tadi, nah latar netral dan latar fisik, ya yang dimaksudkan ya seperti ini. Jadi kalau saya misalnya Kota Kalong, ya. Jadi kalau kita mengatakan Kota Kalong, jangan lagi berpikir itu Watampone, di Bone. Jangan lagi berpikir itu ada di Endrekang. Ya, tetapi itu ada di Sopeng. Ya, sama juga kalau saya mengatakan Serambi Mekah. Di mana itu Serambi Mekah? Aceh. Ya. Aceh. Kalau saya mengatakan bahwa apalagi selalu terjadi apa sih namanya itu? Kalau Papua apa namanya? Dikenal dengan apa Papua? Ya? Papeda Ustazah. Hah? Papeda. Kenapa sebut papeda? Ya. Jadi maksud saya seperti ini ya. Pada saat kita mengatakan sesuatu itu tidak ada di tempat lain, ya. Jadi dia berbeda sama-sama tempat. Nah, tapi kalau saya mengatakan Jalan Pangeran Diponegoro itu bukan latar sosial. Kenapa? Karena di Bone ada, di Sopeng ada, di Jawa ada, di mana-mana ada, ya. Di mana-mana ada, tetapi Kota Kalong itu adanya cuma di Sopeng. Sehingga itulah ada yang dinamakan dengan latar sosial. Ya, kalau saya mengatakan Kota Jogja include dengan misalnya kota apa lagi? Kalau Jogja, Gudeg Ustazah, gudeg. Kota Gudeg. Ya, tidak mungkin Anda mengatakan misalnya daerah lain. Kenapa? Dia sudah menyasar pada suatu tempat, yaitu Yogyakarta. Itu yang dimaksudkan. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Kalau tadi itu, latar fisik dan spiritual, kemudian latar netral. Tetapi kalau dikatakan unsur latar, ini yang berbeda. Ya, unsur latar adalah latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa. Kemudian latar waktu, kalau tadi itu kan antara tempat dan latar waktu itu dia include pada latar fisik, ya. Kemudian latar sosial, ya. Jadi latar waktu kapan terjadinya peristiwa itu. Sementara latar sosial adalah berhubungan dengan perilaku kehidupan masyarakat di suatu tempat yang diceritakan, ada suatu kebiasaan hidup, ada adat, ada tradisi, ada suatu keyakinan, pandangan hidup dan lain-lain. Yang jelas, ya, dia menjadi ciri, ya, ciri khas di suatu tempat, itulah dinamakan latar sosial. Sehingga kalau kita melihat antara unsur latar dengan apa yang di atas, ya, yang di atas itu latar fisik dan latar netral, maka latar tempat dan latar waktu dia masuk di dalam latar fisik dan spiritual, sementara unsur latar sosial dia masuk di dalam latar netral. Oke, sudut pandang menyaran pada acara sebuah cerita dikisahkan. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk suatu cerita. Bahasa dan gaya bahasa, ya. Jadi bahasa sastra mengandung unsur emotif dan bersifat konotatif,
cara gaya bahasa, cara pengucapan bahasa, misalnya dalam prosa yang digunakan. Ya, oke, anak-anakku sekalian, dari apa tadi yang telah saya paparkan, barangkali ada pertanyaan atau sudah ada yang ada dalam benak Anda, kira-kira kalau permasalahan seperti ini, Bu, biasanya pendekatan apa yang digunakan? Ya, saya persilakan untuk semuanya, ya, mungkin sudah ada yang ada dalam bayangan Anda, Bu, ada permasalahan saya seperti ini. Bagusnya itu teori siapa yang digunakan kalau saya menggunakan misalnya pendekatan semiotika. Oh, kalau saya seperti ini, Bu, saya menggunakan pendekatan siapa lagi? Apalagi struktural, ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, saya persilakan. Ya, kalau tidak saya akan menyebut, ya. Tapi saya persilakan dulu siapa yang mau mengajukan, mungkin sudah ada gambarannya atau apa yang Anda atau tugas Anda pada saat mata kuliahnya Bu Surya. Saya Ya, Ustazah. Jafir ya. Oke, Jafir. Apa tugasnya waktu Bu Surya, Jafir? Kita ulas kembali. Oh, yang telah Tugasnya, Ustazah. iya. Telah, Iya, waktu telah prosa. telah prosa. Waduh, kurang tahu Ustazah. Belum ada kayaknya Hah? Ustazah. Bagaimana caranya tidak ada? Nah, pasti ada tugas di situ. Ya, namanya mengkaji prosa. Kalau di situ kajian prosa berarti kan mengkaji prosa. Oh, Ah, tugas secara anunya Ustazah. iya, ya. Apa yang diangkat di situ? Tentang karya sastra baru sampai pada Abbasiyah Ustazah. Cuman bisa bertanya Ustazah. Hah? Iya, bisa bertanya maksudnya kenapa sampai Abbasiyah? Karena itu kan namanya kajian, berarti ada karya sastra yang dikaji. Sudah ambil prosa kedua toh? Sudah ambil prosa kedua? Sudah Ustazah. Sudah ya, ya prosa kedua itu. Iya. Kan sudah sampai pada prosa modern kan? Belum Ustazah, baru sampai Ih, Abbasiyah. Ada. kenapa bisa? Jangan dulu. Kapan Anda ambil kajian prosa? Kapan Anda ambil? Semester lalu? Semester 5. Iya. Karena itu anunya itu RPS-nya itu sampai kemudian di kajian karya sastra modern. Nah, novel kemudian apalagi drama itu masuk dalam karya sastra modern. Berarti sudah sampai. Apa nih Ustazah, Jafir Ya. itu ikut PKM Ustazah, jadi baru ambil dalam proses semester ini. Oh, emang enggak satu angkatan dengan Jafir ya? Enggak ya? Ih, Nurul Fadila kan ambil seminar. Iya Ustazah. Kenapa bisa? Kemarin salah pilih mata kuliah Ustazah. La ilaha illallah, bagaimana caranya? Iya, karena masa harusnya kan ini mata kuliah berjenjang. Nah, jadi harusnya ambil metode dulu, baru ambil seminar. Ya, ya, tolong untuk, halo, mana nih tadi? Tidak ada sebenarnya masalah. Nah, lebih bagus lagi, tapi lebih baik melapor ke Pak Hairudin. Bagaimana seharusnya? Karena jangan sampai Anda Kemarin sudah, Ustazah sudah melapor di Ustazah Heria. terus apa dia bilang? Bilang, oh enggak apa-apa, jalankan saja. Oh, bisa seperti itu? Iya. Karena apa, Ben? Karena katanya kita juga dosennya Ustazah, baru kita juga pembimbing Oh, tidak seperti itulah. Kalau begitu sekalian bisa mau ambil. Ya, ya nanti saya ketemu sama Ibu Heria. Oke, ya. Apa yang mau ditanyakan, Jafir? Oh iya Ustazah. Iya. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Jafir Ramadan. Kan ini ceritanya angkatan 19 mau mau KKN Ustazah. Kira-kira apa yang bagus untuk kan ada saya dengar cerita Ustazah bahwa sebelum kuliah itu bisa juga penelitian duluan. Artinya penelitian itu yang dibawa nanti pas di KKN supaya ada bekal untuk
ndak langsung tangan kosong gitu untuk terjun ke KKN. Ah, nah, untuk ini metode penelitian sastra kira-kira yang relevan dengan misalnya penelitian ataupun sesuatu yang kita bawa sebelum KKN itu apa bagus Ustazah? Saya masih ini ya, karena kalau misalnya apa yang harus dibawa, barangkali begini nak, saya menceritakan saja pengalaman saya ya, waktu saya KKN di apalagi di Pindrang, ya, karena kalau mengatakan apa yang dibawa kan sampai di situ kita belum tahu seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di situ. Jadi pada saat itu karena saya dari sastra Arab, kemudian kita mengajar bahasa Arab, kemudian mengaji dengan metode Iqra seperti itu. Tetapi kalau sebaliknya, ya pada saat Anda di misalnya di daerah itu banyak hal justru di situ Anda bisa menemukan objek, ya. Saya ingat sekali tuh itu Wajid mengatakan waktu habis KKN, dia bilang, Bu, saya menemukan suatu tradisi lisan yang terjadi dalam masyarakat. Barangkali itu bisa saya angkat menjadi judul dalam skripsi saya. Saya bilang, apa itu? Ya, dia bilang suatu kebiasaan dari masyarakat itu, kalau misalnya ada yang meninggal dunia, ya, misalnya si A meninggal dunia, kemudian siang-siang ya sudah dikuburkan ceritanya itu. Kemudian menjelang malam itu ataukah pokoknya ada jeda waktunya, kemudian pihak keluarga membawa membawa kelapa muda, kemudian airnya itu disiram di atas disiram di atas kuburan. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan katanya yang di dalam juga lagi haus, ya. Karena baru itu. Nah, di sini Anda bisa ada dua hal yang Anda bisa angkat di sini. Kalau berdasarkan cerita ini, bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi ini, ya. Itu adalah pendekatan reseptif. Yang kedua adalah bagaimana Islam, ya. Jadi berbeda itu, Nak. Satu perspektif masyarakat terhadap tradisi yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, bagaimana Islam melihat tradisi itu. Ya, keduanya bisa jalan. Tetapi kalau amannya, saya lebih cenderung mengatakan lebih baik Islam melihat kejadian itu. Karena kalau Anda mengatakan bagaimana perspektif masyarakat, masyarakat yang mana? Ya, apalagi kalau misalnya yang masyarakat di mana tradisi itu terjadi, pasti dia mengatakan itu fine-fine saja, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu adalah tradisi dalam masyarakat. Ya, tetapi kalau Anda mengatakan bagaimana Islam melihat itu, ya, jadi ini tradisi, kemudian ini adalah Islam. Bagaimana Islam melihat itu? Masih adakah? Betulkah? Seperti tadi anggapan bahwa orang yang sudah meninggal masih merasakan namanya kehausan, ya, sehingga yang dilakukan adalah ambil air kelapa, kemudian disiramkan di atas kuburan. Halo, Dapir. Yes, Ustazah. Jadi itu nak. Jadi Anda bisa membawa sesuatu sebagai bekal untuk untuk KKN, melakukan KKN, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di lokasi tempat Anda ber-KKN bisa menemukan juga masalah, ya, masalah yang bisa diangkat sebagai salah satu judul dalam proposal Anda. Dengan tadi saya katakan bahwa perspektif Islam. Ya. Oke. Ada masih? Ustazah. Ya, silakan. Apa ya? Kalau saya dengar jawaban Ustazah tadi, saya dapat sesuatu yang baru gitu dalam artian Apa tuh? anggapan saya sebelumnya mengenai sastra Arab itu sendiri ternyata tidak terpaku pada misalnya naskah yang berbau Arab, tapi juga ternyata dalam segi kebudayaan dan kemudian Iya. bisa dibenturkan begitu dengan uh, apa teks-teks
wahyu, dan ya ternyata bisa Iya. dikaji dari segi itu Ustaz ya. Ya, jadi saya ingin mengatakan seperti ini. Nah, kan dari awal kan Anda sebenarnya ada beberapa di antara temannya pada saat saya tanyakan kenapa kemudian apalagi memilih sastra dibanding linguistik, ada beberapa teman yang mengatakan bahwa sastra lebih lebih luas dibanding linguistik sehingga Anda memilih itu, ya. Jadi kan sebenarnya di situ untuk ambil sastra itu kan include dengan budayanya, ya, include dengan budaya. Artinya Jadi, nah bisa kalau masuk antropologi juga Ustaz ya, antropologi, sosiologi. iya, tapi antropologi sastra, nah, jangan antropologi yang nanti larinya ke kan ada antropologi sastra. Iya ya. Sama juga sosiolinguistik kan ada sosiologi sastra. Makanya ada mata kuliah sosiologi sastra, dulu ada antropologi sastra, saya juga yang ajarkan. Tapi saya tidak tahu, kemudian lambat laun mata kuliah ini, pada itu bagus sekali. Tapi tidak berarti, ya, tidak berarti bahwa karena itu mata kuliah sudah tidak ada, kemudian Anda tidak boleh lagi menggunakan pendekatan antropologi sastra, tidak demikian. Saya minta maaf dulu ya karena Asan, kita jeda dulu sebentar, ya.
Ya, oke, kita sambung kembali. Ya, ada pertanyaan? Ya, Jafir, cukup ya Jafir? Mana Jafir? Ya Ustazah. Ya, bagaimana nak? Oke, Cukup Ustazah, cukup. ya cukup. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan yang perempuan. Saya Siapa tuh? Randy, Randy ya. Silakan Randy. ye Sudah ada ancang-ancang Randy? baik enggak bisa saya mau bertanya. Eh, kan ini kalau misalkan orang meneliti saja dalam dalam penelitiannya itu kira-kira bisa menghadirkan kritik tidak terhadap apa yang diteliti, kritikan. Iya. Kenapa tidak, nak? Ya, makanya itu kan ada banyak itu kritik sosial dalam. Jadi misalnya dalam suatu novel, ya dalam suatu novel, kemudian di situ terjadi penindasan oleh pemerintah kah atau siapa gitu, Anda boleh kritik. Makanya itu diberikanlah judul kritik, ya kritik sosial dalam apakah itu dalam film, ya ataukah misalnya di dalam novel kah, ataukah mungkin kritik sosial mungkin dalam suatu pemerintahan dan sebagainya, ya. Halo, jadi bisa saja nak, kan itu memang dimungkinkan ya. Banyak sekali anak bimbingan saya mengangkat itu kritik sosial, tetapi rata-rata itu di film dengan di novel, ya drama belum ada yang angkat. Ya, jadi silakan kalau Randy menemukan misalnya objek, apakah itu misalnya film ataukah novel, dan Anda menganggap bahwa itu Anda perlu mengkritisi apa yang terjadi dalam masyarakat di mana apalagi objek tersebut terjadi. Ya, silakan, Nak. Ya, silakan siapa lagi? Yang perempuan lagi. Oh, masih muka, Ustazah. Oh, silakan Randy, silakan. Ini kayak misalkan salah satu contohnya tuh Iya. ada yang menarik saya lihat yang di Tanah Bugis itu sosok bisu. Ya. Ini kan bisu dalam analisis identitasnya bahwa dia memegang 5 identitas, toh? Cuma identitas ini kan dinarasikan dengan gender yang calabai, calalai dan lain-lain. Iya, Baba. Cuma bacaan kemarin bahwa gender ini hadir, kan konsep gender ini hadir setelah adanya negara. Sedangkan bisu ini hadir belum ada negara, ada memang nih masa kerajaan. Iya. Bener. Nah, cuma itu kayak begitu kita contohnya bahwa dari mana ini pelekatan gender sebenarnya. Kayak begitu gitu. Kemarin sudah ada yang pernah mau angkat itu, nak. Cuma saya bilang karena ini sudah banyak yang mau mengangkat, jangan sampai apa yang Anda permasalahkan sama yang sudah diteliti oleh orang lain, ya. Jadi ada yang melihat dari segi hukumnya, itu sudah ada. Jadi kalau misalnya di permasalahan yang Anda mau angkat, coba-cobalah baca dulu terkait dengan bisu, ya. Apalagi dalam masyarakat Sulsel itu banyak sekali yang sudah kerja dari hukum Islam, bagaimana hukumnya itu, ya. Karena kemudian yang seperti kita ketahui bahwa gender yang ada di Sulawesi Selatan itu memang ada 5, ya. Ada laki, ada perempuan, ada calabai, ada calalai, dan ada bisu. Nah, bisu ini kan seperti kita ketahui bahwa pada saat dia lahir, apakah dia bagaimana dia kelaminnya? Ya, halo. Dia kan punya kelamin, ya. Ya. Kayak kemarin itu ada yang angkat di apa lagi? Kayak bukan yang mau angkat. Bukan apa tadi itu ya? Bukan kita. Hah? Halo. Iya, Ustazah. Mana Nurul, ya. Jadi Randy sebenarnya tadinya itu Nurul Fadila mau angkat itu yang mau diangkat. Cuma saya bilang
Saya bahkan perlihatkan, coba ya, ya untuk membuktikan. Kita coba buka tentang bisu. Bisu. Bisu dalam masyarakat Bugis. Dalam masyarakat Bugis. Jadi begini caranya kalau mencari, jangan di Google ya. Jadi cari di Google di Google Cendekia. Ya, ini ada peran bisu pada masyarakat Bugis. Ini jangan dulu. Oh, ini proceeding ya, bisu dalam masyarakat Bugis, ada keistimewaan gender dalam tradisi Bugis, kemudian ada negosiasi kepercayaan Toriolo dengan ajaran Islam pada bisu dalam masyarakat Bugis Makassar, ada peran etnis bisu dalam masyarakat Bugis di Sigeri, kemudian ada kepercayaan masyarakat Bugis pra-Islam, ada Calabai dan bisu suku Bugis, representasi gender dalam novel Calabai karya Pepi Al-Baikuni. Kemudian ada bisu pada masyarakat Bugis, Sopeng masa kini. Kemudian ada eksistensi pendeta Bugis, bisu dalam kebertahanan tradisi di Kecamatan Sigeri. Kemudian bisu dalam imaji dan realita, potret bisu dalam masyarakat Makassar. Ini novel ya, dan lain sebagainya, ini masih banyak ini. Ya. Jadi kalau misalnya Randy tetap mau bisu yang diangkat, mungkin perlu anak Randy ini membaca dulu apa-apa yang dipermasalahkan yang ada di sini, karena banyak sekali ini nak. Ada religiusitas dan kepercayaan masyarakat Bugis Makassar, itu juga terkait dengan bisu. Ya, pergulatan dan peranan masyarakat Bugis, bisu dan Toboto domain. Kemudian ada komunitas adat bisu, perancang media informasi bisu dan lain-lain sebagainya. Ya, memang banyak. Jadi harus ekstra Anda bekerja keras karena Anda harus memperlihatkan bahwa apa yang Anda angkat berbeda dengan apa yang telah ditulis oleh orang lain. Ya, seperti itu nak. Mana Mirendi? Randy? Iya, Ustazah. Jelas nak? Jelas sayang? Oke. Hanya Terus? contoh kasih tadi. Ya? Hanya contoh kasih tadi, Ustazah. Maksudku sampul. Ya. Oh iya. Boleh. Yang jelas boleh nak. Boleh Anda angkat. Apalagi kalau misalnya dalam suatu kisah kah? Atau dalam suatu novel? Atau dalam suatu film? Ya? Dan sebagainya. Oke. Ada lagi? Ya, masih ada 5 menit, Nay. Silakan, gunakan kesempatan untuk menanyakan. Ada yang mungkin sudah ada contoh judul yang ada dalam benaknya, coba ditampilkan. Apa permasalahan yang muncul di situ, kemudian pendekatan apa kira-kira yang akan digunakan. Iya, silakan. Saya Gita, Putri Gita ya. Silakan Gita. Kemarin itu Ustazah waktu semester lalu kebetulan saya dapat analisis alur. Nah itu sebenarnya alur. Sudah selesai, sudah tuntas. Cuman saya masih ada yang menjanggal di masalah penokohan dalam salah satu karakter dalam tokoh di karya itu. Nah, bisa kau Ustazah misalkan saya kaitkan hubungkan antara alur dan tokoh, tapi masih dalam satu karya itu yang kemarin Ustazah? Bisa nak, bisa Anda kaitkan antara alur dan tokoh. Tetapi tentu pendekatan yang digunakan mungkin harus diganti. Karena kalau Anda menghubungkan antar unsur itu struktural. Begitu sayang. Harus struktural nak. Karena struktural itu harus melihat bagaimana keterkaitan antar unsur. Baik misalnya antara tokohnya dengan temanya, tokohnya dengan latarnya, plot dengan latarnya dan sebagainya. Itulah bagian dari pendekatan struktural. Kalau Anda memang ingin menghubungkan antar berbagai unsur. Ya, mana? Ada lagi? Silakan bertanya. Nah, silakan bertanya. Ya, daripada Anda membaca saja, lebih bagus kalau sudah ada yang ada dalam pikiran Anda, keluarkan supaya kita bisa membantu pendekatan atau teori-teori yang Anda bisa gunakan terkait dengan permasalahan yang Anda hadapi. Ya, silakan nak. Ya, coba lihat. Lihat. 3 orang Ki.
3 orang satu laptop. Ya. Di mana ini, di kampus kah? Siapa itu yang satu? Yang sebelah kirinya, sebelah kanannya? Yang tidak kelihatan kepalanya, yang tidak kelihatan kepalanya, sepotong-sepotong kelihatan. Woi, apa tuh? Astaga. Halo? Apa? Ada pertanyaan? Tak? Ada itu. Kenapa, Jafir? Tidak ada. Dia dan Hikmah. Tiga orang juga. Dia. Ada pertanyaan dia? Ya, jadi oke. Pertemuan selanjutnya ya, pertemuan yang harusnya pertemuan Kenan yang akan datang ya, itu kan pendekatan struktural. Ya, jadi bagi yang sudah ada ancang-ancang judulnya, siapkan memang supaya kita bisa mendiskusikan pada pertemuan berikutnya ya nak ya. Jadi, oke? Jelas? Masih ada pertanyaan? Nah, itu. Karena ada ini Pak Ustadz mau pergi sholat. Ada Mi Ustadz Lutfi. Barangkali dia yang akan jadi imam. Ya. Oke Asman, tidak ada pertanyaan nak? Sekarang waktu sudah habis juga ya. Tapi kalau masih ada pertanyaan, Lutfi karena mau jadi imam silahkan. Tapi yang masih mau, yang perempuan masih mau bertanya, masih ada, habis nih. Tapi masih bisa, saya masih di sini. Sebelum salat, kalau masih ada pertanyaan silakan. Sudah. Oh, oke. Halo, ya. Kalau tidak ada, Kameranya. untuk hari ini cukup nah. Insya Allah pekan depan kita akan ketemu. Harapan Ibu semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Cukup sekian, sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.